Bab 240. Isabel kaget. Keluarga kita Dara masih ada tuan muda 2. Bukannya selama ini penerus hanya Ravindra. Sejak kapan ada tuan muda? Isabel merasa bingung, tapi tetap jawab, "Iya nenek, setelah pulang, aku akan langsung ke rumah." Nenek sangat puas terhadap Isabel. Selain sedikit kecewa, sisanya masih sangat puas. "Oh iya, hari itu akan ada banyak orang. Kamu bahas dengan Ravindra. Jangan sampai ada yang salah." Nenek berkata, "Data kamu kita ada semua. Baju, sepatu, perhiasan, dan lain-lain sudah dipesan. Kamu tidak usah banyak pikir. Sekarang kamu hamil, harus terus senang. Oh iya, dokumen juga sudah disiapkan. Dalam beberapa hari ini akan dikirimkan. Kamu cukup tanda tangan saja." "Nenek, dokumen apa?" "Hadiah yang nenek janjikan. Berikan kepada kamu lebih awal saja. Kamu di luar lebih baik bawa uang yang lebih banyak. Kan anakmu ini pria. Nenek lebih berikan 5% saham. Hitung-hitung adalah hadiah untuk cicit pertama." Isabel lebih bingung lagi. Apa yang terjadi? Baru beberapa hari saja, mengapa semuanya berubah? Tunggu, nenek bilang apa? Saham 5%? Tuhan, 5%? Kita Dara Finance Group, betapa kaya, bukannya dia tidak tahu. Tapi Nando pernah beritahu dia seumur hidup ini dia cukup pikirkan bagaimana habiskan uang saja. 5% ini menandakan apa? Menandakan dia masuk dewan direksi. Tapi mengapa keluarga kita Dara tiba-tiba lakukan ini? Isabel matikan telepon, tetap tidak mengerti dengan masalah ini. Jangan-jangan Ravindra lakukan sesuatu. Tidak mengerti. Nenek lakukan dengan begitu cepat. Mungkin demi Ravindra bisa lihat ketulusannya. Malam itu juga langsung ada helikopter datang ke kapal kruis itu. Asisten nenek sendiri yang datang bawa dokumen untuk ditandatangani. Saat tanda tangan saja Isabel masih kaget. Dia benaran kaya dalam sekejap dan juga begitu banyak uang. Sangat seperti sebuah mimpi. Asistennya juga berkata, "Nyonya muda, jangan main terlalu lama. Nenek sudah pikirkan kamu." "Iya, tolong sampaikan ke nenek. 2 hari lagi aku akan pulang." Isabel jawab dengan tersenyum. "Maaf sudah merepotkan kamu untuk terbang sejauh itu." "Tidak apa, ini perintah nenek, aku harus ikuti." "Nyonya muda, aku pulang dulu ya. Dokumen kamu sudah bekerja secara resmi. Mulai dari detik ini, kamu adalah anggota dewan direksi. Sampai jumpa." Asistennya mengangguk dan pamit. Sampai helikopter itu sudah terbang, Isabel juga masih belum sadar. "Isabel, ini ada apa?" Raisa masih kaget. "Mengapa kamu tiba-tiba jadi anggota dewan direksi kita Dara Finance Group?" "Aku juga tidak tahu." Isabel kebingungan. "Nenek menelpon aku, bilang ini adalah hadiah Raisa. Saham 5% itu berapa banyak uang?" Raisa hampir saja jatuh. "Apa? Direktur utama berikan kamu 5% saham?" Isabel masih kebingungan mengangguk.
Iya, kenapa? Isabel selamat. Raisa langsung menepuk pundak Isabel. Dia lebih senang daripada Isabel. Mulai sekarang tidak ada yang berani apa-apakan kamu. Maksudnya apa? Sambil dengan wajah tidak mengerti, dengan pelan berkata, yang dikatakan Raisa tidak salah. Tidak ada yang berani apa-apakan kamu. Kamu harus tahu Ravindra saja hanya ada 55%. Warga kita Dara ada 10% saham tanpa nama. Nenek ada 10%. Sisanya tersebar di pemegang saham lainnya. Isabel masih tidak mengerti. Tidak mengerti. Tolong lebih diperjelas. Yang jelas adalah Isabel, harga diri kamu sekarang di atas puluhan miliar. Raisa menepuk pundaknya. Puluhan miliar. Isabel langsung tidak enak. Dia pasti sedang mimpi. Kalau gitu bagaimana dengan Ravindra? Isabel tiba-tiba terpikir pertanyaan ini. Ini tidak bisa dijawab. Raisa menggeleng. Ini aku bisa jawab, suara Stephen terdengar. Isabel melihat ke sana. Wajah Stephen sangat rumit. Tidak sangka Ravindra bisa lakukan ini untuk kamu. Isabel, kamu benar. Aku memang kalah dengan Ravindra. Aku tidak mengerti cinta. Stephen terus menatapi Raisa, tapi berbicara ke Isabel. Kita Dara Financial Group, hartanya sekitar 2 triliun, tidak termasuk Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Harta di sana tidak bisa terhitung. Hanya saja Financial Group mereka di dunia ditambahkan ada begitu banyak. Harta kamu seharusnya ada ratusan miliar, bukan puluhan. Isabel hampir tidak bisa nafas. Sudah mau mati. Mengapa berikan dirinya begitu banyak uang? Selamat Isabel. Stephen tertawa pahit. Rahel sudah bukan lawan kamu lagi. Kamu menang. Kalimat ini maksudnya apa? Raisa menepuk pundak ini dan berkata, kamu ada 5% saham ini, berarti kamu anggota Dewan Direksi. Nyonya kita Dara tentu tidak akan biarkan kamu jadi musuhnya. Bagaimanapun dia menyukai Rahel, dia tetap akan mendukung kamu demi kebaikan keseluruhan. Dengan kata lain, saham dan hak suara kamu buat dia tidak akan menyusahkan kamu. Yang dilakukan Ravindra sungguh tidak buruk, tapi ini memang cara kerja Ravindra. Antara tidak lakukan apa-apa atau tidak langsung kejam. Isabel sangat bingung. Dia tidak mengerti apa hubungannya dengan Ravindra. Mata Fiona memancarkan penyesalan. Tanpa disangka-sangka, Ravindra begitu cepat. Dalam beberapa hari, membuat Nyonya kita Dara alihkan perhatiannya. Tidak heran, kakak aku terus berkata pada dirinya sendiri bahwa Ravindra adalah lawan mutlak yang tidak bisa diremehkan. Isabel, apakah kamu tidak mengerti pentingnya hak suara di Dewan Direksi? Oke, kamu akan tahu di masa depan. Ini benar-benar hal yang baik dan tidak ada yang akan mempermalukan kamu di masa depan. Fiona tersenyum dikit, tetapi Isabel senang dengan tulus. Nyonya kita Dara tidak akan memaksa kalian untuk bercerai, dan dia bahkan akan menghalangi kamu dari perceraian.
Rahel memang bukan ancaman buat kamu. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku harus mengagumi Ravindra, bahkan membujuk nenek kita Dara untuk campur tangan dalam masalah ini. Dia juga bisa membuat nenek rela mengambil inisiatif untuk berikan kamu saham. Strategi seperti ini, aku mengakui tidak bisa mencapainya. Isabel akhirnya mengerti. Itu semua dilakukan Ravindra. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Jarang mereka bertiga menjawab pertanyaan Isabel dengan sangat kompak. Isabel diam untuk sementara. Ravindra, berapa banyak yang kamu lakukan untuk menyelesaikan krisis ini sepenuhnya? Ravindra, kamu mau aku perlakukan kamu seperti apa? Stephen dengan jujur berkata kepada Raisa, bisakah kita membicarakannya sekali? Aku sudah tahu kesalahanku. Apakah kamu ingin mendengarkan pengakuan dosa aku sebelum memberi aku vonis? Raisa menatap Stephen sebentar. Isabel tersenyum dan mengulurkan tangannya dan menarik Fiona. Stephen dengan jujur berkata kepada Raisa, bisakah kita membicarakannya sekali? Saya sudah tahu di mana saya salah. Apakah Anda ingin mendengarkan pengakuan dosa saya sebelum memberi saya vonis? Raisa menatap Stephen sebentar. Isabel tersenyum dan mengulurkan tangannya dan menarik Fiona. Fiona, ayo mari kita. Baik, Fiona merespon, diikuti Isabel pergi. Dua orang sengaja meninggalkan, memberi uang mereka, biarkan mereka bicara. Isabel, apa rencana kamu? Tanya Fiona. Aku tidak tahu. Isabel menunduk dan menjawab, lihat dulu saja. Aku masih pusing. Aku selalu menganggap itu mimpi. Kamu lihat, aku baru melawan Rahel kemarin, tetapi diberitahu malam ini bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan aku. Semua ini telah berubah terlalu cepat. Aku tidak bisa beradaptasi. Ya, berubah terlalu cepat. Fiona mendesah keras. Dia melakukan begitu banyak usaha. Tidak disangka Ravindra langsung lakukan itu. Ravindra memang hebat. Kabar Isabel dapat saham 5% itu langsung tersebar seluruh dunia. Nyonya langsung sadar, ini adalah cara yang digunakan mertuanya untuk lawan dia. Dia betapa beraninya. Nyonya kita Dara sangat kesal dan jatuhkan semua barang ke lantai. Mulai dari sekarang, dia tidak bisa memaksa mereka untuk cerai, malah harus menghalang mereka untuk berpisah. Karena yang paling dia tidak bisa terima adalah orang luar mendapatkan harta keluarga kita Dara. Ini semua milik anaknya. Orang luar tidak usah berharap, tapi tidak bisa dipaksa mereka bercerai. Bagaimana dengan Rahel? Dia sekarang semakin kesal. Di rumah lama keluarga kita Dara, nenek sedang minum teh. Melihat asistennya pulang, langsung tanya, prosedurnya sudah selesai? Sudah, Nyonya. Asistennya senyum. Ekspresi Nyonya muda memang seru. Dia menghela nafas. Cucu aku ini memang ikut si pria itu tua itu. Bahkan aku saja berani dijebak.
Tapi ini yang mau kita lihat kan? Iya, Nyonya yang pintar. Asistennya menjawab, ini pintar dari mana? Aku hanya saja karena dia tidak suka Isabel. Taruh Isabel di depan dia, aku mau beritahu dia, di keluarga kita Dara masih belum waktunya dia berkuasa. Nenek dengan berwibawa berkata.